sahabat Teres Sukate, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam acara podcast RS Sukate. Saya Suri. Siang hari ini kita ditemani oleh Dr. Anis Purwaningsih. Selamat siang, dokter. Siang, Kak. Sahabat RS Sukate, Dr. Anis ini beliau dokter, salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Beliau bertugas di layanan MCU. Nah, kali ini kita mau mengenal lebih dekat tentang MCU. Mungkin nanti sahabat dari Sukate bisa menyimak karena mungkin banyak yang bertanya-tanya itu MCU seperti apa. Dok, Ya. saya mau bertanya nih, Dok. Boleh, silakan, Kak. Orang tuh kita tuh sering mendengar MCU ya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan MCU itu apa sih supaya sahabat dari Sukate bisa ada pencerahan. Silakan, dokter. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, kalau banyak yang bertanya-tanya mengenai MCU itu apa sih sebenarnya? Jadi MCU itu adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit maupun resiko terjadinya suatu penyakit seperti itu. Nah, kenapa sih MCU itu penting? Jadi perlu diketahui bahwa MCU itu penting untuk kita lakukan karena dengan melakukan pemeriksaan MCU maka kita dapat mendeteksi dini secara awal, terutama untuk penyakit-penyakit kronis yang kebanyakan itu tidak memiliki gejala ataupun keluhan pada tahap awal. Seperti misalnya diabetes, hipertensi maupun gangguan jantung itu biasanya di awal tidak menunjukkan gejala maupun keluhan. Jadi fungsinya kita melakukan MCU itu agar dapat dideteksi secara dini sehingga penyakit tersebut dapat dicegah maupun ditangani lebih awal sehingga biaya pengobatannya pun nanti jadinya akan lebih ringan. Seperti itu, Kak. Berarti penting ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Terus ini, Dok, kalau itu penting, harusnya itu dilakukan berapa kali sih? Apakah setiap tahun atau mau per berapa bulan dalam setahun? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan MCU idealnya itu pada dewasa muda cukup dilakukan sebanyak setahun sekali. Ya, tapi apabila ada individu-individu dengan risiko penyakit tertentu, misalnya nih ada riwayat keluarga dengan diabetes, hipertensi maupun penyakit jantung, maka pemeriksaan MCU bisa dilakukan lebih sering sesuai dengan rekomendasi ataupun saran dari dokter, seperti itu. Nah, ada juga MCU yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau MCU perusahaan itu biasanya diwajibkan sesuai regulasi dari perusahaan masing-masing. Seperti itu, Kak. Kita di sini banyak ya, Dok ya, dari mitra-mitra perusahaan, kemudian dari individu juga ada ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Pemeriksaan mandiri, ada juga yang datang sendiri mau MCU nih, Dok. Itu ada beberapa seperti itu. Oke, Dok. Di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ini kan kita ada layanan MCU. Nah, mungkin dokter bisa menyampaikan ke sahabat Teres Sukate layanan MCU itu apa-apa saja. Tapi dokter jangan jawab dulu ya, kita jeda setelah berikut ini. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Oke, kita lanjutkan tadi yang tertunda ya. Dok, tadi pertanyaan saya nih, layanan-layanan MCU yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ini apa saja, Dok? Oke, jadi untuk pelayanan MCU yang tersedia di RSUKT itu seperti pemeriksaan dasar dan juga pemeriksaan lengkap ya. Pemeriksaan dasar itu meliputi pemeriksaan fisik oleh dokter umum, jadi pemeriksaan head to toe oleh dokter. Kemudian ada juga pemeriksaan laboratorium. Laboratorium kita juga cukup lengkap, mulai dari pemeriksaan darah seperti darah lengkap, ada pemeriksaan gula darah, profil lipid, fungsi ginjal, fungsi hati, dan lain-lain bisa menyesuaikan kondisi pasien. Kemudian selain laboratorium juga ada layanan radiologi. Layanan radiologi itu meliputi foto ronsen yang paling sering dilakukan ya, ronsen dada atau ronsen toraks. Kemudian kita juga ada USG abdomen dan juga USG payudara atau mame yang biasa dilakukan oleh wanita. Selain itu juga ada pemeriksaan yang lebih spesifik ya dan juga spesialistik. Jadi kalau misalnya sahabat ingin melakukan pemeriksaan MCU yang lebih rinci lagi, spesialistik, kita juga ada seperti layanan pemeriksaan treadmill, kemudian echo,
kemudian audiometri, spirometri, itu bisa dilakukan di rumah sakit kota, seperti itu. Cukup lengkap ya dok ya. Ya, Kak. Jadi sahabat RSUKT atau maupun perusahaan-perusahaan nanti bisa melakukan MCU di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan ini karena lumayan lengkap untuk bisa dilayani ya dok ya. Iya, bisa. Nah berikutnya nih dok, pasti banyak yang bertanya-tanya ini terkait prosedurnya nih, alurnya seperti apa? Apakah susah atau gimana sih? Alur pemeriksaan Ya, MCU betul. ya Kak ya. Ya jadi misalnya ada teman-teman yang mau nih, oh saya mau MCU di RSKT, gimana sih? Jadi gampang aja. Caranya teman-teman bisa langsung datang ke RSUKT Poli Rawat Jalan di lantai 2. Nanti di sana di lantai 2 kita punya administrasi sendiri khusus untuk MCU. Jadi ada loket untuk MCU. Teman-teman bisa daftar di loket MCU dengan membawa kartu identitas seperti KTP ataupun SIM dan juga paspor. Nah, setelah teman-teman registrasi, nanti akan dilayani di Poli MCU oleh dokter, dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan permintaan ataupun kebutuhan pasien, seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan selesai dan hasilnya sudah keluar, maka nanti dokter akan melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan MCU. Nah, apabila terdapat keluhan ataupun temuan MCU, maka dokter akan menyampaikan kepada pasien, kemudian memberikan rekomendasi terkait pola hidup sehat dan juga melakukan rujukan apabila diperlukan, misalnya ke spesialis ya untuk mendapatkan terapi ataupun pemeriksaan lanjutan tambahan sesuai temuan MCU-nya, seperti itu. Kalau saya dengar tadi sih ya sangat mudah ya dok ya. Iya. Karena pasien datang tuh langsung ke loket MCU Ya, dan betul. terpisah dengan loket-loket pendaftaran Terpisah. lain. Jadi lebih cepat lah dilayaninya dok ya. Benar sekali. Ini banyak juga yang bertanya-tanya nih dok, tidak kalah banyak tadi dibanding yang tadi terkait pembayarannya. Itu terjangkau atau mahal nggak sih? Dan apa itu bisa di-cover oleh BPJS? Tapi tunggu dulu ya dok ya, kita lanjutkan Oke. setelah jeda berikut ini. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Oke dok, kita lanjutkan tadi terkait biaya nih, mahal nggak sih atau masih terjangkau oleh sahabat RSUKT? Oke, kalau untuk biaya MCU di RSKT sangat terjangkau Kak, Terjangkau, pastinya ya. sangat terjangkau, bersahabat dan bisa bersaing dengan rumah sakit lain ya. Wah. Iya, jadi teman-teman jangan ragu untuk medical check up di RSKT karena insya Allah harganya terjangkau dan kita bisa menyesuaikan juga dengan kebutuhan serta budget dari teman-teman, seperti itu. Nah, kalau untuk asuransi ya tadi yang ditanyakan. Jadi bisa ditanggung nggak? Karena pasti sahabat RSUKT ada yang nanya nih, itu bisa ditanggung nggak sih dengan BPJS atau asuransi lain barangkali? Iya. Nah, jadi kalau untuk asuransi lain, jadi ada beberapa memang perusahaan asuransi itu yang menjaminkan MCU, terutama untuk karyawan dan yang mendapatkan benefit kesehatan. Tapi biasanya ini asuransi tertentu ya yang dijaminkan oleh perusahaan. Nah, kalau untuk BPJS saat ini MCU itu termasuk dalam layanan mandiri, jadi memang belum ditanggung atau dijaminkan oleh BPJS seperti itu. Tapi terkait bayarannya pun itu nggak masalah ya, karena itu masih jauh lebih terjangkau ya dok ya. Ya, betul sekali. Oke. Terakhir nih dok, pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Setelah selesai melakukan pemeriksaan MCU, harus menunggu berapa lama nih hasilnya? Apakah 1 minggu atau mungkin 4 hari atau berapa hari? Oke, untuk hasil pemeriksaan MCU, kalau pemeriksaan mandiri dan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan dasar, biasanya kita bisa keluarkan di hari yang sama. Nah, tapi kalau untuk MCU karyawan, misalnya MCU dari perusahaan, kita keluarkan hasil maksimal di hari ketiga pemeriksaan. Jadi kita punya standar atau SPO bahwa hasil MCU itu maksimal keluar di hari ketiga setelah pemeriksaan. Paling lama ya dok ya. Ya, betul sekali. Paling Tapi lama. kalau individu ini sebentar aja langsung bisa Iya. hasilnya keluar di hari itu juga Ya, ya. pemeriksaan laboratorium pada umumnya itu bisa keluar di hari yang sama. Oke. Cukup barangkali ya sahabat RSUKT. Jadi jika ada sahabat RSUKT atau pelanggan RSUKT yang ingin melaksanakan MCU,
silakan daftar langsung ke loket MCU yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Nanti akan dilayani langsung oleh Dr. Anis Purwaningsi. Beliau orangnya humble, tenang saja, sebentar saja hasilnya keluar. Oke, itu saja mungkin obrolan kita ya dok ya, singkat, padat dan sangat jelas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat bagi sahabat RSUKT. Itu saja dari saya Suri dan juga Dr. Anis. Sampai bertemu kembali di podcast kita berikutnya dan akan membahas hal-hal lain yang tak kalah lebih menarik. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Anda, semangat kami.